Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat Buddha dimanapun berada. Richard Ferdinand kembali melanjutkan kebersamaan kita di Depar 2 di edisi hari Rabu tanggal 2 Juli 2025. Kita bersyukur bahwa sudah melewati di bulan Juni dengan penuh kebahagiaan, dan Tuhan izinkan kita melewati di bulan Juli juga dengan penuh kebahagiaan. Semoga mimpi, impian, harapan, doa dan cinta kita dipeluk oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Iya, melanjutkan kebersamaan kita Depar 2 sahabat budaya obrolan lifestyle. Hari ini kita menggunakan tema khusus Asta Cita Ekonomi Kreatif saat lifestyle jadi peluang usaha kreatif. Bersama saat ini sudah hadir di studio kami owner Bapak Hari. Selamat pagi Kakak Iki. Iya pagi Kak. Kakak Iki boleh mohon izin bisa dipakai Oi. Oke. Iya. Muhammad Rifki Firmansyah. Iya Kak. Panggilan nama boleh ya? Iya. Nah, sahabat budaya dimanapun berada, istimewa karena kita sudah hadir di sini, kita sudah bersama kita, dan mari kita langsung memulai perbincangan kita. Oke, Kakak Iki boleh cerita dong ini latar belakangnya, singkat, kemudian usaha yang dimiliki, tapi Iya, saya boleh mulai Kak. boleh silakan. Iya. Perkenalkan, nama saya M. Rifki Firmansyah. Saya seorang mahasiswa dari Nobel Institute Indonesia. Saya berkuliah di jurusan manajemen bisnis. Latar belakang dari usaha yang saya miliki itu sebenarnya F&B, tapi saya lebih berorientasi selalu menjual hal-hal yang kekinian Kak. Iya. Gimana ceritanya Kakak Iki sebagai seorang mahasiswa tapi bisa membangun brand kopi keliling seperti THID, benar ya? Iya. Nah, dari mana inspirasi membangun brand kopi keliling THID yang beroperasi langsung di jalan kemudian menjangkau masyarakat secara mobile? Tapi Kakak, simpelnya apa ya Kak? Saya bisa aku itu kalau terlahir dengan inovasi-inovasi bisnis yang selama ini saya pelajari di kampus, saya terapkan di dunia nyata dan ternyata ya berhasil Kak. Iya. Kakak Iki, tapi mohon izin, memang ini sudah
dari kecil memang sudah suka ini apa namanya sudah suka mulai dengan dunia ini atau gimana? Iya kak, saya latar belakangnya itu mama itu dulu suka jualan kue. Oh, aduh asik. Iya, kayak mungkin basic pengusahanya mungkin lahir dari situ kak. Ibu kan juga dulu loh, Kak Khadijah juga dulu gitu. Jadi lu masih SD ya, masih SD kan kebetulan kami kan tinggal di kompleks polisi. Iya. Nah jadi ibuku itu kalau biasa pagi-pagi ya habis sholat subuh kan kebetulan tanteku punya rumah tidak terlalu jauh dari kami. Iya, Kak. Dia punya toko kue. Jadi biasa kalau pagi-pagi Kak Khadijah saudara-saudaraku yang masih tidur, aku langsung makan kue ke tempatnya. Dan akhirnya dari situ suka makan. Aku hobi makan kue. Oke, jadi memang dari kecil memang sudah suka ya Kakak Iki ya? Iya kak, sebenarnya saya terinspirasi dari mama dulu. Iya, cari uangnya kan dengan cara jual kue waktu itu. Jadi saya waktu sedewasa ini saya langsung berpikir kayak bagaimana kalau saya buat brand saya sendiri gitu. Sejujurnya PHID kak, saya buat dari semasa saya masih SMA. Saya menjelang kelulusan, saya langsung berpikiran untuk buat ini brand. Karena saya sebenarnya suka ngopi kak. Cuma waktu itu saya saya suka ngopi tapi saya tidak tahu bikin kopi kak. Jadi dengan cita-cita saya mau buat brand makanan dan minuman, saya cari pengalaman kak. Misalnya saya sekarang ini sedang bekerja sebagai barista juga kak. Jadi saya senang meracik. Oh begitu. Iya. Oke. Nanti kapan-kapan kita boleh rasakan ini ya racikannya kopinya Kakak Iki. Oh iya ya? boleh kak. Nah, seperti apa Kakak Iki melihat kebiasaan nongkrong di kalangan anak muda atau masyarakat kita? Kalau saya lihat kak, apalagi generasi sekarang kan generasi saya itu ya, nggak ngopi nggak asik katanya kak. Betul, nggak jauh ya generasi kita. Apa ya kak? Oh nggak ngopi nggak asik. Iya nggak ngopi nggak asik. Iya. Saya beberapa tanya teman-teman, kak kalau ndak ngopi dalam satu hari sakit kepala ya? Dia bilang iya sakit kepala. Oh, kayaknya memang kak masalah ngopi-ngopi yang kayak begitu itu sudah jadi budaya deh kak sama anak-anak zaman sekarang. Gitu. Dan akhirnya jadi apa sih namanya tren begitu ya? Iya jadi tren kak. Nah dari tren itu ya saya lahirkan inovasi kak. Saya dapat trennya, dapat pasarnya. Ya saya eksekusi kak. Dan ya alhamdulillah bisa jalan kak. Dan diterima ini ya. Iya, terima. Lidahnya orang juga pasti. Iya kak. Enak ya. Iya. Oke. Nah, apa yang membedakan kopinya Kakak Iki PHID ini dari bisnis kopi lainnya, terutama yang berbasis kedai tetap ini kakak? Sebenarnya kak hal-hal yang membedakan sih ada dua menurut saya kak. Yang paling pertama itu mungkin dari soal rasa. Karena saya buat sesuai dengan prosedurnya kak. Jadi apa ya? Kebanyakan bukan apa ya kak? Saya kebanyakan dapati penjual kopi yang lain, tapi saya coba sendiri ini kopinya kenapa kayak kopi saset begitu kak? Iya. Itu yang buat saya bisa jadikan pembeda kak. Terus bedanya sama yang bisnis tetap begitu, mungkin bedanya yang saya punya ini bisa lebih efisien kak. Nggak perlu sewa tempat, nggak perlu listrik. Jadi kayak kita mengurangi pengeluaran yang kayak begitu kak. Oke. Menekan pengeluaran yang sebenarnya bisa kita tekan ya. Iya kak. Dan akhirnya sampai sekarang udah bisa jalan ya. Iya sudah jalan ini kak. Bagaimana Kakak Iki membaca kebiasaan orang dari sekedar gaya hidup jadi potensi bisnis kakak? Apa ya kak? Saya lebih ke apa ya kalau masalah-masalah yang gaya apa tadi kak? Gaya hidup gitu. Iya gaya hidup anak muda sekarang ya. Saya lebih ke senang dengan teori-teori perilaku konsumen kak. Oke, saya lirik dulu konsumennya. Di wilayah ini orang suka ngopi ya. Rata-rata yang sering beli kopi tuh ya anak-anak muda lah. Saya juga lakukan itu pak, riset. Saya riset sendiri. Bilang kalau di wilayah ini kemungkinan terbesarnya untuk penjualannya segini. Jadi cara saya lirik itu kak lebih ke apa ya? Lebih ke
saya belajar perilaku konsumen aja Kak. Iya. Kakak Richard lihat kayaknya siapa namanya si kakak ini kayaknya cerdik ya melihat potensial. Memang kayaknya memang harus gitu ya. Iya, Supaya Kak. maksudnya kita bisa menabrak tembok ya. Gitu. Bisa survive juga. Live, betul. Nah, Kakak Igi pernah ada momen di mana lifestyle ini justru jadi tantangan dalam usaha tak? Tantangan ada Iya. banyak sekali. Terutama kalau masalah lifestyle itu jadi tantangan buat saya. Yang paling pertama itu apa ya Kak? Tren itu cepat sekali berubah. Berubahnya itu cepat. Kayak misalnya kemarin anak-anak muda itu lebih senang kopi susu gula aren lah. Sekarang saya lihat itu sudah berbelok nih Kak ke americano. Kayak apa ya? Lifestyle-nya sekarang sudah hidup sehat. Iya. Dulu banyak kebanyakan gula Kak. Jadi yang saya pikir kalau tantangan lifestyle itu ya tidak mungkin tidak ada Kak. Betul. Iya. Selalu ada ya. Iya, selalu ada. Oke, Kakak Igi kita sejenak dulu sahabat budaya. Oke. Om Iqbal sejak ya. Nanti setelah itu kita gabung lagi, kita kembali lagi seperti apa. Ini masih banyak ini apa namanya kita akan kulik dari Kakak Egi. Oh iya, siap Kak. Jangan kemana-mana sahabat budaya. Kita dengarkan dulu. Nah karena kita berbicara kopi, ya udah kita dengarkan dulu lagu Kopi Susu Pale. Pak balu kopi susu Monrori jalan lasinrang Mabolo jening Weluak maka tak terlu Sama ku nauno tetong Beri waktu ku dona jeling Jawa biru mak baliada tercicam Kopi susu murah andri singa kariwuni macening mapulu rigalu garu mapamitilo Kopi susu murah andri teduh kariwuni mapulu magata risingru singru mapa